Syailah, giliran viral baru minta maaf. Coba kalau nggak viral nih, ya mana mau minta maaf kayak gini. Udah rame. Astagfirullahaladzim. Kenapa pagi-pagi marah-marah? Ini biasa nih, lihat media sosial tuh ada orang ngelakuin kesalahan. Tadinya nggak mau minta maaf Ustadz, giliran udah rame, viral baru minta maaf tuh. Lihat tuh. Pernah lihat nggak Ustadz kayak gini-gini? Nih, bagus nih. Bagus maksudnya? Bagus, bagus kayak gini. jadi tema. Oh, mau diangkat tema? Iya. Apa temanya tadi? Bagusnya, nih, minta maaf jangan nunggu viral. Minta maaf jangan nunggu viral. Oke, itu aja ya. Minta maaf jangan nunggu viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah kita cintai karena Allah. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Kita akan belajar mengenai maaf. Karena kata maaf tuh meskipun cuma maaf tapi kayaknya berat banget orang ngelakuinnya ya. Mungkin ada yang berbuat salah kepada teman, saudara atau keluarga, tapi kayak susah untuk ngomong maaf gitu. Tapi giliran udah rame, udah viral, udah dihujat netizen, baru deh saya minta maaf atas kesalahan saya atau ya itulah, kita akan belajar aja deh pagi hari ini ya. Tema kita seperti yang Ustadz Maulana bilang, minta maaf jangan nunggu viral. Betul. Seperti apa? Tunggu dulu, tahan dulu. Ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah nih. Ini tayangannya mengenai ancam bunuh warga Muhammadiyah, peneliti BRIN minta maaf. Kita lihat tayangannya, silakan. Setelah mengancam warga Muhammadiyah di media sosial beberapa waktu lalu, peneliti muda di bagian riset dan inovasi nasional BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin, akhirnya buka suara dan meminta maaf. Ditemui di rumah orang tuanya di desa Diwek, Jombang, Selasa sore, Andi mengaku komentar bernada ancaman itu murni kesalahan pribadi. Pertanyaannya, karena bahas mengenai kesalahan terus minta maaf karena viral nih. Untuk yang pertama Ustadz Syam nih. Ustadz Syam kan kayak aktif juga di media sosial gitu ya. Kalau hal-hal dari media sosial atau dari manapun lah gitu ya. Apa namanya? Ownernya apa? Owner CEO. CEO TikTok ya. Ustadz Syam, kalau ada orang yang minta maaf, dia minta maafnya karena udah viral dulu baru minta maaf, itu kenapa? Itu apakah dia cenderung minta maafnya itu karena hanya ingin melindungi dirinya sendiri, atau sebenarnya ya karena dia memang minta maaf karena kesalahannya gitu? Karena apa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru kami semua, Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Benarkah orang yang telah melakukan kesalahan kemudian dia viral, maka dia cenderung untuk minta maaf untuk melindungi dirinya sendiri atas kesalahannya daripada melakukan kesalahan daripada sebelum viral tadi? Maka subhanallah, ketika ada orang berbuat baik, makanya banyak sekali hadis Nabi SAW, banyak sekali riwayat itu dimulai dengan kalimat mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa maksud daripada mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir ini? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia minta maaf, hendaklah dia memaafkan, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Artinya ketika dia mengaku sebagai seorang yang beriman, maka dia melakukan segala sesuatu kebaikan itu adalah karena beriman kepada Allah, bukan karena untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukan karena untuk daripada menyelamatkan karirnya, bukan untuk menyelamatkan pekerjaannya, tapi karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ada seseorang diminta oleh agama
Umat Islam diminta oleh agama untuk berbuat baik kepada tetangganya, tapi dimulai dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim jarah, hendaklah dia untuk memuliakan daripada tamunya, hendaklah dia memuliakan daripada tetangganya, gitu ya. Jadi ternyata patokannya karena dia beriman kepada Allah. Jadi bukan patokan sosial. Maksudnya adalah ya entah tetangganya baik ataupun tidak, dia tetap berbuat baik karena patokannya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dikatakan ada orang meminta maaf untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka ini belum masuk hadis Nabi SAW, karena ternyata kebaikan itu mesti dilandaskan ataupun dasarnya adalah ketika seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Untuk menyelamatkan diri bisa juga menyelamatkan diri di mana? Di hari kiamat kelak. Wal yaumil akhir, kata Nabi SAW, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau saya nggak minta maaf di dunia, habis pahala saya nanti di akhirat. Ketika dia menuntut kepada Allah, ya Allah, dia pernah menyakiti saya, ya Allah, maka alirkan pahalanya kepada saya. Kalau sudah habis pahalanya, maka alirkan dosa saya kepadanya, Allah. Maka dia menyelamatkan dirinya. Sebelum saya menuju pengadilannya Allah di hari akhir yang tidak ada celah dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya selamatkan dulu diri saya daripada saya berakhir dengan mengenaskan, daripada saya berhadap kepada Allah dengan dalam keadaan muflis, dalam keadaan rugi. Maka saya mau menyelamatkan diri saya. Yang keliru adalah ketika seseorang hanya berpikir tentang dunianya saja. Dia meminta maaf karena hendak memikat hati. Dia meminta maaf tidak tulus, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang meminta maaf itu kan salah satu adabnya adalah tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar meminta maaf ataupun memaafkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kalau saya nggak minta maaf ntar nggak masuk lagi nih per bulannya. Kalau saya nggak minta maaf ntar dia nggak mau minjemin mobil lagi misalnya, ntar dia nggak mau lagi ini, nggak mau lagi ini. Dia hanya mikirkan daripada duniawinya. Maka ini tidak termasuk daripada orang yang ikhlas didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang yang beriman, semua kegiatan yang dilakukannya mesti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang seperti ini dikasih di dunia karena udah viral gitu ya? Apakah dia terhitung orang yang minta maaf? Terhitung orang yang minta maaf. Dia dikasih di dunia, tapi belum tentu dikasih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khusus bagi orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dipikirkan ketika minta maaf adalah hari akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di mana tidak bisa lagi kita melindungi diri kita kecuali kita berbuat baik di dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Berarti kalau kita minta maaf terus sudah karena viral, mungkin kalau kita minta maafnya fake, di dunianya memang dapat, tapi di akhiratnya belum tentu. Betul, gitu ya. Karena diminta ketulusan, Ikhlas karena ya, seperti yang tadi Ustaz Syam bilang. Betul. Ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Sony. Tapi kalau Habib, kalau kita nggak memaafkan, boleh nggak sih atas kesalahan yang udah kita buat ke orang lain? Karena orang itu udah zolim sama kita gitu. Karena kan ada hukum apa? Kisos. Kisos itu berlaku dalam syariat agama. Di dalam peraturan kita di negara kita ini kan landasannya adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Tidak ada hukum kisos di sini. Kisos itu ada di Saudi. Kalau dia bunuh, dibunuh lagi. Kalau dia nusuk lagi 8 cm lagi. Itu dalam hukum kisos. Di sini berbeda. Di sini adalah hablum minallah dan hablum minannas. Ada seorang yang tidak mau memaafkan orang lain, ada seorang yang mau memaafkan orang lain. Kalau dia sudah berbuat salah terhadap orang lain, dia menzolimin, ya kan? Doa orang yang terzolimin, kabul doanya. Jadi mesti hati-hati. Jangan sampai kita menzolimin orang lain dan dia mendoakan keburukan kepada kita. Berbahaya. Satu itu. Yang kedua, kalau misalkan seandainya saya nggak mau kasih maaf kepada kamu karena kamu terlampau zolim sama saya sakit hati. Misalkan kayak gitu kan. Saya nggak terima, saya nggak ikhlas. Ya Allah, ya kan? Nah bahaya nih orang nih. Siapa yang berbahaya? Orang yang berbuat salah tersebut, orang yang zalim tersebut berbahaya. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz Syam, apabila dia mempunyai amal kebaikan, nanti di akhirat, nanti di mizannya Allah, kebaikan dia habis. Ya kan? Ternyata kebaikan dia nggak punya. Amal ibadahnya nggak ada, udah habis. Maka dosa kita dioper ke sana, transfer. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu, minta maaflah. Bagaimana caranya? Bujuklah dia, rayulah dia. Jangan sampai diviralkan dulu baru viral. Jangan sampai dia udah sakit hati, terlampau dalam, akhirnya baru minta maaf. Oleh karena itu, jadi manusia yang baik dan bijaksana adalah saling memaafkan. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan jangan sampai kita berbuat ulah atau kita ngadi-ngadi kalau bahasa kita. Udah kita seperti ini, kita zolimin orang, terus kita tahu dosanya bakalan kita kena karena hablum minannasnya, kita tetap cuek, akhirnya double kita dapat. Satu, dia double karena apa? Karena dia tahu ilmunya.
Ya. Yang kedua, dia tetap menzolimin orang lain karena menganggap hebat terhadap teman-temannya, lingkungannya, sekitarnya, atau dia menganggap dia powerful, dia berlaku semena-mena. Ini yang berbahaya. Ayo, tobat sama Allah, minta ampunan kepada Allah. Jangan berlaku zalim dan jangan menyakiti orang lain sehingga fatal akibatnya. Waduh, ya sampai fatal akibatnya deh. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Ustaz Maulana tadi kan Habib kan kayak ngasih contoh tuh, ada orang yang aduh, saya nggak terima gitu, saya nggak ikhlas gitu. Dia tuh udah ngelakuin kesalahan berkali-kali gitu. Nah, jadi pengen tahu deh, kalau ada orang yang seperti itu tuh cara menghilangkan perasaan dendamnya tuh gimana ya buat orang yang udah berkali-kali zolim sama kita. Ya memang berat kan, manusiawi gitu kan. Hablum minallah, hablum minannas, kita manusia gitu. Iya. Itu gimana Ustaz Maulana? Aduh ya Allah, izin Habib dan Ustaz Sam. Wait. Kenapa? Kapten Amerika. Oh, Kapten Amerika. Oh, kirain. Kapten Amerika kapan punya tameng? Iya, tameng. Nah, itu komeng. Komeng ya. Jadi ada ketika ada orang yang membuat kamu sakit hati, menyakiti kamu, bagaimana cara bisa memaafkan orang-orang seperti itu? Kita yang harus berlapang dada. Buat hati kita lapang. Bisa menerima kekurangan orang. Belajar dari kekurangan orang. Kalau anak nakal, semoga inilah anak terbaikku. Tetap doain. Iya, dia anak terbaikku. Karena setan itu dari 4 anak kita, yang mana paling bandel, yang mana paling sukses nanti, itu yang diserang setan. Ini santai aja, ini yang diserang. Makanya ini ada kalian nakal. Jadi tetap lapang dada. Iya. Siapa yang selalu diomongin? Orang jadi kepikiran kita sama dia kan? Iya. Nah, jadi lapang dada lah. Kalau bahasanya ridho lah, terimalah. Udah. Lalu yang paling bagus tetap berbaik sangka. Kenapa dia begitu? Kenapa ada anak nakal? Karena kurang perhatian. Turun. Kenapa dia manjat? Mencari, mau ditegur. Kan itu anak-anak kadang-kadang gitu ya. Mau dikejar, Jangan gitu ya. Sini gitu ya. Mau dikejar dia. Itu mencuri perhatian orang tua. Jadi tetap seperti itu. Mohon maaf, tetap berbaik sangka. Kenapa dia datang? Aduh, kenapa dia datang minta tolong kepada aku? Nah, padahal banyak orang. Berarti engkau adalah dianggap orang baik. Jadi mohon maaf, introspeksi diri. Jangan sampai kita yang kurang perhatian. Jangan sampai itu ya seperti itu. Kenapa mengecewakan aku ya? Oh, mungkin kamu. Jadi lebih bagus kita yang introspeksi diri. Tidak mungkin kita mau memperbaiki orang. Kita dulu yang baik. Aduh, kenapa orang selalu datang ke saya? Karena kau punya gula. Sehingga semua datang semut kepadamu. Seandainya kau tidak punya gula, mana mungkin semut datang. Mohon maaf, introspeksi diri. Jadi kalau ada apa-apa, kita dulu. Jangan langsung salahkan orang. Jadi baik sangka, introspeksi diri. Dan yang paling bagus adalah dekatlah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Ista'inu bisabri wassalat. Jadi 2 itu, salat dan sabar. Sabar dan salat. Itu 2 kuncinya. Jadi sebenarnya jangan menghabiskan waktu kita untuk rugi 2 kali. Udah disakiti, mikirin dia lagi. Ngapain kita mikirin dia? Masih banyak bisa kita kerja. Aduh, aku kena tipu. Udah ketipu. Kemudian ada yang WA saya, Ustaz saya kecurian. Diam aja. Diam. Berarti kamu rugi 2 kali. Udah kecurian, terus kau pikirin dia, nangis aja terus. Tidak ada potensi untuk Allah akan ganti lebih banyak daripada itu. Tidak seberapa itu. Daripada nyawamu yang diambil. Oh iya Ustaz, iya. Untung cuma uangmu yang diambil, bukan nyawamu. Kita orang Indonesia semua tetap untung. Udah jatuh untung. Ya, benar-benar. Gak ada ruginya, semua jadi untung ya. Masya Allah. Berarti seperti yang Ustadz Maulana bilang, jamaah tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik, berlapang dada. Iya, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah mau menahan bantuannya kepada keluarganya gara-gara dia termasuk yang menghujat. Kalau begitu tidak Jangan mengintikan kebaikan gara-gara ada keburukan orang. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Untung aku udah nanya sama Ustadz Maulana. Tetap ada untung. Tetap ada untungnya. Apalagi ya? Itu dulu. Kecurian untung bukan nyawanya dia. Oh, tetap berpikir positif setelah itu, Masya Allah. Kira-kira apa lagi ya yang relate dengan hal ini? Oh, pakai gini.
Jamaah juga pasti pernah ngalamin nih. Mungkin jamaah lagi slack dengan seseorang, tapi tuh kayak nggak ada permintaan maaf, tiba-tiba ada saling tegur sapa gitu, kayak saling ngobrol apa segala macam. Iya, gitu. iya. Nah, Bib, itu termasuk bentuk permintaan maaf apa enggak, Bib? Yang pertama, apabila ada seseorang yang dia sudah ngobrol, udah baik lagi, kesannya akur, Ya. tapi kita nggak tahu hati dia. Yang jelas ucapkanlah dengan lisannya. Karena ada yang namanya akad, ada yang namanya transaksi. Jadi mesti berkata atau berkalimat, maafkan saya minta ridho, minta ikhlasnya. Ini adalah sebuah key atau kunci yang dimiliki oleh setiap anak-anak kita. Pertama, maaf. Yang kedua, tolong. Yang ketiga, terima kasih. Ini kunci yang luar biasa. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, selalu ucapkan minta maaf. Kalau misalkan salah, maaf ya, tolong ya, terima kasih ya. Ini kunci yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika seorang anak dididik dengan didikan yang baik, diajarkan dengan ajaran yang baik, ketika mereka mengetahui kunci ini adalah sebagai akhlakul karimah, akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka keberhasilan yang sukses yang besar akan dimiliki oleh anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seorang tersebut berdua nih, ya kan, kita udah tahu tabiatnya. Kalau udah ngobrol dia udah ikhlas lah, udah baik lah, ya kan? Nggak jadi masalah. Udah ngobrol ini, ya kan? Tapi alangkah baiknya sempilin kata-kata, maafin ya yang kemarin ya, nggak sengaja saya ngumpetin handphone, ya kan? Padahal ngumpetin handphone ya kan? Itu sakit hati intinya. Ya, karena nggak boleh kita nyumpetin barang seseorang atau mainan seseorang atau barang atau bahkan sekecil apapun, peniti pun nggak boleh. Ini hukumnya dosa. Apabila orang itu nggak ridho, nggak ikhlas, sampai hari kiamat itu dikejar sama Allah. Ya kan, karena apa? Dia berbuat buruk atau berbuat tidak baik. Minta maaf ya kemarin ngumpetin, minta ridho, minta ikhlasnya. Besok saya nggak akan ngulangin lagi. Atau saya nggak sengaja ngomongin kamu, ya kan? Tadi sama Ustadz Syam, saya gibahin, minta ridho, minta ikhlasnya. Maafin, tolong ya, jangan ditagih di akhirat. Kasarnya gitu kalau dia teman. Oh, berarti walaupun udah tegur sapa tetap ada harus kalimatnya. ada kata minta maaf. Oke, terima kasih ya, Bib Usman. Ada lagi? Enggak, udah. Cukup dulu untuk saat ini. Ada lagi. Udah ngelakuin seperti yang Habib bilang, udah minta maaf. Udah ngelakuin seperti yang Ustadz Maulana bilang, udah introspeksi diri, udah lapang dada untuk minta maaf juga. Tapi ternyata udah minta maaf, yang dimintain maaf itu tidak mau memaafkan. Malah dia ngancam, gue viralin aja apa segala macam. Kita harus gimana lagi Ustadz Syam? Udah ngelakuin yang baik-baik loh. Harus gimana lagi Ustadz Syam? Sekarang tuh kayaknya zaman lebih takut viral daripada takut Tuhan gitu ya. Gue ancam ya, gue viralin ya. Orang lebih takut sama manusia daripada takut sama Allah. Tapi guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana baiknya jika kita telah berusaha minta maaf tapi tetap saja orang yang kita sakiti, ini jelasnya di garis bawahi, pernah kita sakiti gitu ya, tidak memberi maaf bahkan mengancam untuk diviralkan. Yang pertama adalah sebenarnya meminta maaf itu kan ada adabnya. Yang pertama, mesti orang yang berbuat kesalahan itu tidak menunda-nunda untuk minta maaf. Bagaimana orang mau mudah memaafkan kita kalau kita menunda-nunda, subhanallah. Ya nanti aja dah, ntar dia pemaaf kok, nanti aja, ntar aja minta maafnya, dia maafin pastinya. Kita udah tahu kita salah, mau minta maaf, tapi menunda-nunda permintaan maafnya, itu bukanlah adab dari memohon maaf atau meminta maaf. Bukanlah kesungguhan daripada seorang yang berbuat salah dan sadar akan kesalahannya untuk segera memohon maaf, meminta maaf kepada orang lain. Jadi orang yang berbuat kesalahan terhadap orang lain, salah satu adabnya yang paling utama adalah segera meminta maaf, meminta halalnya, meminta ridhonya dari orang yang pernah dia sakiti. Kalau ditunda, maka semakin daripada membuat kesalahan ini semakin besar dan membuat hati orang yang kita sakiti ini semakin sakit karena semakin lama. Ada kan orang yang tadi ditanyakan sama guru kita Habib Usman, ntar juga baik sendiri, maka itu bukan adab daripada meminta maaf. Adab seorang muslim meminta maaf adalah bersegera meminta maaf. Lalu setelah itu, kalau ternyata orang yang diminta maafkan ini tidak mau memaafkan orang yang telah berlaku kesalahan, maka ini adalah bukan lagi tanggung jawab orang yang minta maaf. Selama orang yang berbuat kesalahan tadi senantiasa berusaha maksimal untuk memohon maaf, dia udah karena Allah, dia udah bersegera, dia udah tidak pamrih lagi, dia tidak memikirkan dirinya, pokoknya dia selamat dunia akhirat aja, udah niatnya untuk itu aja.
udah maksimal usahanya, tapi ternyata tidak dimaafkan sama orang yang tadi dia berbuat kesalahan kepadanya, malah diancam diviralkan, maka sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Karena Nabi SAW pernah menceritakan, Nabi sedang bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Ketika sedang bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi tersenyum, bahkan kelihatan gigi belakangnya Nabi SAW. Jadi senyuman indahnya baginda Nabi SAW. Semoga kita bisa berjumpa dengan beliau. Amin. Ya, baik di mimpi, alam nyata, kemudian bertemu di Jannatul Firdaus Alhamdulillah, saya insyaallah. sudah ketemu cucunya. Jadi orang yang bermimpi bertemu Allah. dengan Nabi SAW itu ada jaminan dia pasti bertemu di alam nyata. Subhanallah. Setelah bertemu di alam nyata, Allah maka menjamin akan itu. bertemu dengan Nabi SAW di Amin. Jannatul Firdaus insyaallah. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi tersenyum. Subhanallah. Lalu Nabi menceritakan, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Tiba-tiba tersenyum. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan barusan sama Allah Subhanahu Wa Taala keadaan orang yang sedang berselisih di hari kiamat. Salah satunya mau minta ditransferkan pahalanya, minta ditransferkan dosanya, kemudian tidak cukup lagi. Lalu apa yang terjadi? Di ujung-ujungnya mereka bergandengan tangan masuk ke surganya Allah. Lah kenapa? Karena pada akhirnya mereka saling memaafkan. Subhanallah. Maka kalau di dunia tidak dimaafkan, berharaplah agar dimaafkan di akhirat nanti. Ya, jadi itu satu-satunya jalan. Karena udah usaha maksimal nih. Kecuali dia memang ogah-ogahan minta maafnya. Maafin nggak? Maafin gue nggak? Maafin nggak? Maafin nggak? Dia yang minta maaf tapi dia yang mengancam. Maafin gue nggak? Maafin nggak? Lu nggak mau maafin gue? Ya udah. Maksa banget minta maafnya, subhanallah. Ya, kalau udah usaha maksimal, maka Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Insya Allah berharap sama Allah agar dimaafkan di akhirat. Karena urusan yang paling ribet bukan di dunianya, bukan masalah viralnya, tapi urusan yang paling ribet adalah ketika nanti di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ternyata ada satu kuncinya lagi ya yang orang tuh lupa, yang seperti saat saya bilang ya, minta maaf tuh segera. Jangan ditunda-tunda. Kalau Itu ntar dia. juga baik, Itu besti dia. ini. Tapi ada hubungannya nggak sih sulitnya rezeki sama sulitnya orang yang minta maaf? Rezeki itu kan dari Ar-Razzaq, dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang memaafkan itu disenangi sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang yang memaafkan ini tidak dilancarkan rezekinya? Lu tuh seorang yang berbuat salah tapi rezekinya lancar? Kalau orang yang berbuat salah tapi dia rezekinya lancar, sama dengan orang yang tidak pernah sholat tapi rezekinya tetap lancar. Nah, orang yang seperti ini kita akan bahas setelah yang satu. Tetap di Islamic Tindak Jamaah. Alhamdulillah.